Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Nuriani beserta rekan saya Vivi Febrina untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perilaku konsumen. Maka kami akan memaparkan tentang bagaimana cara melayani konsumen dengan baik, yang terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama, memperkenalkan produk. Kedua, cara melobi konsumen agar tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, riset konsumen yang diarahkan setelah konsumen membeli produk. Yang keempat, cara menghadapi hambatan lobi dan negosiasi pada saat proses transaksi. Cara melayani konsumen dengan baik tentunya dalam menjalankan bisnis dan agar memperoleh banyak konsumen untuk meningkatkan penjualan, bukan hanya sekedar memberikan produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau, melainkan juga harus didukung dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, pahami dengan baik produk atau jasa. Usahakan sebelum melakukan pelayanan kepada konsumen, sudah membekali diri dengan pengetahuan soal produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan. Sebab pastinya konsumen yang datang akan mempertanyakan seputar produk atau jasa. Yang kedua, berpenampilan baik dan sopan. Yang ketiga, percaya diri, santun dan juga ramah. Yang keempat, mendengarkan keluhan dengan sabar. Yang kelima, menawarkan solusi dengan tepat. Lalu yang keenam, mampu berkomunikasi dengan jelas dan mudah ditafsirkan atau dipahami. Yang ketujuh, menerima segala kritik dan saran. Yang kedelapan, yaitu jangan lupa ucapkan terima kasih. Selanjutnya, cara memperkenalkan produk. Yang pertama itu ada kenali target audience. Yang kedua, tentukan unique selling point atau alasan konsumen harus membeli produk tersebut. Usahakan untuk mencari USP yang menandakan produk lebih baik dari kompetitor. Yang ketiga, pilih tim promosi dan pengembangan produk. Yang keempat, kembangkan produk knowledge. Yang kelima, buat brand awareness. Brand yang kuat pasti sudah memiliki voice and tone sehingga familiar dengan masyarakat. Yang keenam, buat rencana strategis. Rencana pemasaran yang strategis tentu merupakan kunci keberhasilan peluncuran produk baru di tengah masyarakat. Indikator penting yang harus ada dalam perencanaan ini yaitu analisis SWOT, tinjauan kompetitor dan pasar, target ROI, alur komunikasi, dan ukuran keberhasilan pemasaran. Yang ketujuh, buat sampel atau versi demo suatu produk. Yang kedelapan, tetapkan tanggal peluncuran produk. Yang kesembilan, tawarkan diskon atau promosi. Yang kesepuluh, buat konsumen penasaran. 11, luncurkan informasi produk. 12, terus kembangkan produk. 13, gunakan strategi pemasaran terbaik. Cara melobi konsumen agar tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan yaitu pertama, produk harus berkualitas. Hal yang paling mendasar dan merupakan pertimbangan utama konsumen dalam membeli suatu produk yaitu dari produk itu sendiri. Misalnya kualitas produk tersebut bagus atau tidak. Yang kedua, tawarkan pada konsumen yang tepat. Ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh halayak atau masyarakat. Yang keempat, gunakan produk yang ditawarkan harus memiliki keunggulan. Yang kelima, tunjukkan pencapaian bisnis. Yang keenam, tunjukkan testimoni dari konsumen yang pernah membeli. Yang ketujuh, berikan konsumen mencobanya. Siapkan sampel gratis, contoh produk atau free trial yang bisa dicoba oleh calon konsumen. Langsung tanyakan bagaimana pendapat mereka setelah mencobanya, dan jelaskan kembali tentang produk tersebut untuk sekali lagi meyakinkan mereka membeli produk tersebut. Yang
Yang kedelapan yaitu konsisten berpromosi. Yang kesembilan yaitu perbanyak relasi. Semakin luasnya jaringan dan banyaknya relasi yang dimiliki, maka bisnis akan terbantu untuk semakin banyak dikenali oleh konsumen, terutama oleh konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Riset konsumen yang diarahkan setelah konsumen membeli produk, yaitu tertarikan tumbuhan bisnis, dan kita harus pahami riset konsumen dengan cara pelanggan menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan suatu bisnis. Oleh karena itu, melakukan riset konsumen dan customer research adalah cara tepat untuk mengenal mereka lebih dalam. Tugas dari perusahaan atau pebisnis adalah mengenali setiap konsumen yang membeli produk agar mereka dapat mempertahankannya dalam jangka panjang. Melalui riset konsumen, perusahaan tentunya dapat mewujudkan hal tersebut dengan baik. Tujuan diberlakukannya praktik ini adalah meningkatkan kepuasan para pelanggan. Semakin mereka puas, pertumbuhan bisnis akan semakin baik. Sebagai contohnya, perusahaan yang menjual kue brownies yang menunjukkan produk terbarunya. Akan tetapi, sebelum mereka melakukan riset terkait para pelanggannya dengan mencari tahu perilaku pembelian, masalah, serta permintaan tertinggi dari pasar. Manfaat riset konsumen: 1. Menumbuhkan bisnis. 2. Mempertahankan konsumen. Kemudian, cara menghadapi hambatan, lobby, dan negosiasi pada saat proses transaksi. Hambatan-hambatannya itu adalah apa yang dikatakannya belum tentu didengar, apa yang didengar belum tentu dimengerti, apa yang dimengerti belum tentu diterima. Pembicaraan mungkin tidak dapat mengetahui apa yang telah didengar, dimengerti, diterima oleh pendengar. Proses komunikasi dan berbagai hambatannya yang menyertai apa yang dipikir tidak sama dengan yang diucapkan. Keberhasilan dan efektif tidaknya sebuah pesan komunikasi tergantung pada komunikatornya, isi pesannya, komunikasinya, salurannya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.